nama saya Yanti. Saya dari Rotary Club Cilanda. Awal mula ketertarikan saya kepada hidroponik ketika saya melihat salah satu Rotarian, Jonji. Dia juga sama, sangat tertarik dan sangat expert terhadap bidang hidroponik. Walaupun sistem kita berbeda. Jonji pernah ngerakit di salah satu sekolah disabilitas Rawinala. Ketika itu saya lihat ada tomat, ada cabai, itu tumbuh dengan subur. Lalu saya tertarik. Cuman saya tertarik lebih ke sistem DFT, Deep Flow Water, itu karena menurut saya lebih ringkas, lebih cocok dengan keadaan halaman rumah saya. Saya memulai hidroponik saya sejak dimulainya pandemi. Lewat sedikit beberapa bulan dari setelah pandemi, saya merasa kegiatan di luar tidak bisa karena kita semua tahu kita kena PPKM. Lalu saya belajar dari YouTube, dari bertanya kepada para expert bagaimana cara menumbuhkan sayuran hidroponik saya agar lebih berhasil. Cara merawat hidroponik tidaklah sesulit yang dibayangkan. Setelah memulai, kita hanya butuh ngebibit. Biasanya saya membibit jam 5 sore. Setelah itu saya akan biarkan di ruangan tertutup satu malaman sampai benih pecah. Lalu saya bawa pindah ke tempat yang agak terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Biasanya di dalam 1 minggu atau 10 hari itu akan muncul 4 daun. Nah, ketika mulai 4 daun, saya akan memindahkan ke rock wool, pindah ke instalasi. Ketika pindah ke rock wool dan instalasi, saya akan memberikan AB mix sekitar 400 sampai 600. Itu akan meningkat seiring waktu. Setiap pekerjaan pasti ada kendala. Menanam pun demikian. Kendala yang saya hadapi ketika musim hujan. Musim hujan karena atap tidak tertutup sempurna, maka mereka akan tergerus. AB mix akan bercampur dengan air hujan. Ketika air hujan terlalu banyak masuk, itu akan merusak. Tetesan air juga merusak daun. Sedangkan kendala lain, ya kadang-kadang ada hama. Tetapi tanaman saya tidak terlalu sering untuk terkena hama. Hamanya ada hama ulat, ada hama putih, ada hama belalang. Ketika hama belalang menyerang, mereka biasanya akan makan daun. Jadi kendala itu akan kita atasi dengan ya sudah, cabut saja biar tidak menular ke yang lain, atau kita buang saja belalangnya. Untuk hama putih sama. Hama putih sebenarnya kita bisa semprot dengan daun tembakau. Itu hamanya akan pergi. Hama ulat biasanya kena ke tanaman bayam. Tapi tidak masalah sebenarnya untuk hama ulat, berhubung tanaman kita tidak pakai pestisida, dibuang saja bagian yang bermasalah. Hasil panen biasanya saya akan untuk konsumsi sendiri, dimasak sendiri, dikonsumsi sendiri, berbagi ke tetangga, ataupun katakan zaman sekarang semua orang pakai online shopping. Nah, ketika driver datang, biasanya akan lebih sering saya berbagi ke driver. Ataupun di sekitar sini ada salah satu trust picker area, saya bisa berbagi ke mereka. Setelah beberapa saat, biasanya panen besar,
tetangga, komunitas, trust speaker, para driver. Ada nggak dijual? Ada. Beberapa customer mereka biasanya akan datang kemari untuk langsung panen karena mereka selain tertarik untuk memanen, mereka tertarik dengan rasa. Hasil dari jual biasanya akan saya kumpulkan, satu untuk mengembalikan biaya bibit, biaya listrik, biaya rock wool, biaya untuk mereka sendiri. Jadi mereka sudah bisa membiayai diri mereka sendiri. Sisanya biasanya saya bisa sumbang mau ke komunitas kah, mau ke sumbangan kecil, tapi cukup berarti.